kita akan memasuki penjelasan yang pertama, yaitu mengenai definisi pembelajaran berdiferensiasi. Carol A. Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom mengatakan bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mengajarkan materi dengan memperhatikan tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Selain itu, menurut Mage and Briggs tahun 2010 mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka, apa yang mereka sukai, dan kebutuhannya, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Melalui dua definisi yang telah disebutkan saat barusan, dapat kita simpulkan bahwa definisi pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang bervariasi di mana dalam pembelajaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau minat peserta didik, persiapan pembelajaran peserta didik, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri, yaitu 1. Pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan siswa, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa secara mandiri, berkelompok, berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar. Kemudian yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Kemudian kita beralih ke teori pendukung. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Brun von Brenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Pertama, mikrosistem. Kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian nomor 2, mesosistem. Hubungan antara dalam mikrosistem. Ketiga, ekosistem. Sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, namun anak di sini tidak terlibat dalam satu peranan langsung. Keempat, akrosistem. Sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem, dan merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum, masyarakat, dan budaya politik. Kelima, kronosistem. Dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Dalam pembelajaran yang terjadi dalam video tersebut, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan belajar peserta didik yang didapatkan dari asesmen diagnostik sebelumnya. Kelompok dengan tingkat kemampuan mahir tidak perlu banyak dibimbing oleh guru, namun kelompok ini tetap diberikan soal lanjutan untuk lebih memperdalam konsep materi yang sudah mereka pahami. Kelompok mau berkembang sedikit dibimbing oleh guru untuk memastikan materi dapat diserap dengan baik. Sedangkan kelompok belum berkembang perlu bimbingan guru secara intensif untuk memastikan pemahaman materi dapat terserap dengan baik. Pembagian kelompok berdasarkan tingkat kesiapan mereka merupakan cara yang dilakukan guru agar pembelajaran lebih efektif. Kesimpulan pada topik pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang beragam, yang bercirikan
berfokus pada kompetensi pembelajaran, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodir ke dalam kurikulum. Pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel, siswa menjadi pembelajar aktif. Kemudian, untuk pelaksanaannya, pembelajaran diferensiasi mengklasifikasikan materi, mendiagnosa kesiapan siswa, mendesain pembelajaran yang bervariasi berdasarkan minat, tingkat kesiapan, dan profil belajar siswa. Dengan teori yang mendukung, yaitu teori sistem ekologi, yang merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan.